Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Susilo. Saya mengajar di SD Negeri 01 Gedong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya juga seorang mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 331770000364. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran guna memenuhi tugas UKIN yang saya lakukan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 dengan materi Qadha dan Qadar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini semua? Selanjutnya anak-anak, Pak Guru mau absen dulu ya hari ini. Arbi ada tidak? Ada. Reno? Ada. Yulfa? Ada. Ayla? Ada. Yona? Ada. Oh, ada semua. Berarti hari ini masuk semua? Iya. Alhamdulillah. Anak-anak, selanjutnya sebelum kita mulai ke pelajarannya, marilah kita berdoa sebelum belajar ya, yang akan dipimpin oleh Faro. Silakan Faro untuk memimpin doanya. Kita baca duduk, siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, selanjutnya setelah kita doa belajar, kita murojaah ya seperti biasa. Kita membaca surat-surat pendek di dalam juz 30. Suratnya surat Anas ya, yang akan dipimpin Ayla. Silahkan Ayla. Mari teman-teman kita membaca surat-surat pendek dari Ta'awud. Anak-anak, selanjutnya setelah kita murojaah, kita menyanyikan lagu nasional ya, yang lagunya nanti Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Nadine. Ya, silakan Nadine maju ke depan.
kita menyanyikan lagu nasional, kita tepuk anak soleh dulu ya untuk kita bisa belajar semangat lagi. Siap anak-anak? Siap. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes, kafir, kafir, no, setan, setan. Anak-anak, selanjutnya kita masuk ke materi ya, yaitu materi kita hari ini tentang khodar dan khodar. Anak-anak, selanjutnya kita ke materi. Sebelum ke materi, kita kesepakatan kelas dulu ya. Mari kita baca bersama-sama kesepakatan kelasnya. 1 apa? Tepat waktu, masuk dan keluar. 2, berdoa Sebelum dan sesudah belajar, 3, menyimak penjelasan guru, 4, berani bertanya jika tidak mengerti, 5, saling menghargai dan menghormati, 6, membudayakan membaca, 7, selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. yang terakhir apa? Semangat belajar. Masih semangat anak-anak semua? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Bagus. Anak-anak, setelah kita kesepakatan kelas, Pak Guru mau bacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Setelah mempelajari khodar dan khodar nanti, 1. Peserta didik dapat memahami pengertian khodar dan khodar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh khodar dan khodar. Yang ketiga, peserta didik memahami hikmah meyakini khodar dan khodar. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan perilaku meyakini khodar dan khodar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini nanti ya, anak-anak. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke materi, Pak Guru mau memberikan pertanyaan dulu ya. Yang pertama, rukun iman keberapa khodar dan khodar itu anak-anak? Nah, bagus. Yang kedua, lagi ya. Apakah kematian manusia bisa diketahui? Bisa tidak? Tidak bisa diketahui ya. Nah, itu adalah apakah kematian manusia bisa diketahui? Jawabannya tidak bisa. Yang hanya bisa mengetahui siapa? Allah. Anak-anak, setelah Pak Guru memberikan sedikit pertanyaan, di sini Pak Guru akan menampilkan gambar ya. Coba amati gambar berikut ini. Nanti anak-anak menjawab ya. Coba ini gambar apa? Saya tunjuk. Arbi. Orang meninggal, Pak. Bagus. Nah, itu adalah orang meninggal juga bisa. Selanjutnya saya tunjuk Nadine. Coba ini gambar apa, Din? Orang meninggal. Orang meninggal. Yang lain lagi, siapa lagi? Ada yang tahu? Menggotong mayat. Terus ini adalah gambarnya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Anak-anak, setelah tadi kita mengamati gambar, kita akan melihat video ya, video tentang khodar dan khodar. Coba nanti anak-anak melihatnya dan memahaminya ya.
pembahasan kali ini kita akan membahas iman kepada qadar dan qadar. Sebelumnya, pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah iman kepada qadar dan qadar. Anak-anak, di sini ya, rukun iman keberapa qadar dan qadar itu? 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima hari akhir. Yang terakhir yang keenam iman kepada qadar dan qadar. Ya, itu adalah rukun iman. Coba perhatikan video lagi ya anak-anak. Soleh dan solehah, pernahkah anak-anak membayangkan kenapa anak-anak lahir di Indonesia, bukan lahir di Jepang misalnya, bukan lahir di Korea misalnya? Pernahkah anak-anak berpikir kenapa saat orang yang mengetahuinya kecuali Allah? Yang ketiga, perputaran bumi, semuanya contoh dari qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah tadi ya pemutaran video pembelajaran tentang qadar dan qadar. Selanjutnya anak-anak, Pak Guru akan menjelaskan ya materi secara garis besar tentang qadar dan qadar. Anak-anak semua, qadar ialah kepastian dan qadar adalah ketentuan. Selanjutnya anak-anak, memahami pengertian qadar dan qadar itu hukumnya apa? Wajib ya, hukumnya wajib bagi umat Islam. Terus percaya kepada qadar dan qadar termasuk rukun iman yang ke-6. Nah, itu termasuk rukun iman yang ke-6 tentang qadar dan qadar. Selanjutnya anak-anak, rukun iman ya. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar dan qadar. Anak-anak semuanya, qadar, perhatikan ya, qadar adalah ketetapan Allah sejak zaman azali atau dapat diartikan sebagai salah satu yang akan terjadi suatu saat nanti dan berkaitan dengan makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah itu apa saja anak-anak? Ada manusia, terus apa lagi? Tumbuhan, terus apa lagi? Hewan. Selanjutnya anak-anak, kita akan bahas tentang qadar. Qadar adalah segala bentuk perwujudan atas ketetapan Allah ya, atau mengenai keseluruhan yang berhubungan dengan apa? Makhluk sejak dalam kandungan. Nah, itu tentang qadar. Anak-anak, di sini ada dalil tentang qadar dan qadar ya. Ya, Pak Guru akan membacakan ayatnya, nanti anak-anak membaca artinya ya. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asobaka min hasanatin wa minallahi wa ma asobaka min sayyiati famin nafsika wa arsalnaka nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Yang artinya apa anak-anak? Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul
kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Nah, itu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 79 ya, tentang khodo dan khodar, membahas ini tadi ya anak-anak semua. Selanjutnya kita ada contoh khodo. Khodo itu bisa diubah atau tidak? Tidak. Khodo itu tidak dapat dirubah. Contohnya apa? Kematian, terus umur, terus pergantian siang dan malam, pasangan atau jodoh, ya, penampilan fisik, terus kelahiran. Nah, terus misalkan Arbi kapan meninggal Arbi? Tidak ada yang tahu semuanya, entah itu sekarang, besok, atau tahun depan, kita tidak tahu. Yang tahu hanya siapa? Hanya Allah. Maka dari itu kita ya perbanyak beribadah kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu pergantian siang dan malam. Ya, itu sudah diatur. Ya, manusia tidak bisa mengaturnya, tidak bisa merubahnya. Yang ketiga, pasangan atau jodoh. Pasangan atau jodoh itu tidak bisa diubah ya. Misalkan sampai nanti Paro jodohnya di SD ini tidak ada yang tahu. Misalkan Jona jodohnya nanti orang Afrika juga tidak ada yang tahu. Semua tidak ada yang tahu. Terus penampilan fisik, fisik itu sudah dari Allah. Ada yang dikasih fisik penampilan sempurna, ada yang dikasih misalkan enggak punya tangan atau kaki, itu sudah ditetapkan Allah. Maka dari itu kita harus bersyukur. Yang selanjutnya adalah contoh kelahiran. Kelahiran itu juga tidak dapat dirubah. Anak-anak, tadi khodo ya, sekarang khodar. Khodar itu dapat dirubah tidak? Bisa. Khodar itu bisa dirubah atau dapat diubah ya. Contohnya miskin, orang bodoh, orang sakit. Nah, itu bisa dirubah. Contohnya miskin. Miskin menjadi kaya. Bisa tidak? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja, berusaha, berdoa. Kalau sudah miskin, tidak mau bekerja, ya sudah, tetap miskin. Seterusnya, ada yang ingin kaya. Syaratnya apa? Ya, nanti harus bekerja, sementara belajar dulu ya, terus berdoa. Yang kedua adalah contoh orang bodoh. Bodoh menjadi pintar. Bisa dirubah tidak? Bisa. Bisa. Dengan cara apa? Belajar. Maka anak-anak, tugas kalian adalah belajar. Agar apa? Pintar. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya adalah orang sakit. Orang sakit itu bisa sembuh tidak? Bisa. Bisa. Dengan cara apa? Berobat. Berobat ya, agar bisa sembuh. Nah, itu adalah contoh dari khodar. Masih banyak lagi ya anak-anak. Anak-anak, selanjutnya tadi contoh khodo dan khodar sudah. Sekarang hikmah beriman kepada khodo dan khodar ya. Ada hikmahnya. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, melatih dan mendidik diri untuk bersyukur. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang keempat, menumbuhkan sifat optimis dan kerja keras. Yang kelima, menenangkan jiwa. Ini adalah salah satu hikmahnya ya, hikmah beriman kepada khodo dan khodar. Anak-anak, setelah
kita mempelajari tentang khodar dan khodar tadi. Pak Guru sudah menjelaskan ya tentang khodar dan khodar secara garis besarnya. Maka dari itu, adakah pertanyaan anak-anak dari pelajaran ini tadi? Ada tidak? Saya Pak, bagaimana cara mengimani khodar dan khodar Pak? Bagus, itu pertanyaan dari Rizal tadi ya. Bagaimana cara apa? Cara mengimani khodar dan khodar. Benar ya ya? Ya, jawabannya adalah berarti 1. Mengenali dan memahami makna khodar dan khodar. Yang kedua, meyakini dengan sepenuh hati. Yang ketiga, bersikap sabar, tawakal, bersyukur. Itu adalah caranya mengimani khodar dan khodar. Sudah paham anak-anak? Sudah. Selanjutnya, adakah pertanyaan lagi anak-anak? Saya Pak, apa akibat jika kita tidak beriman kepada khodar dan khodar Pak? Ya, bagus, itu pertanyaan dari Ayla tadi. Bagaimana jika tidak beriman kepada khodar dan khodar? Yaitu apa? Jika kita tidak mengimani khodar dan khodar, itu nanti pertama ya, hidup tidak tenang, hidup kita tidak tenang. Ya, yang selanjutnya cenderung menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Ya, yang ketiga nanti jiwanya terguncang, ya. Jiwanya terguncang, selalu gelisah ya. Itu adalah jika kita tidak beriman kepada khodar dan khodar. Sudah paham anak-anak? Sudah. Sudah paham belum? Sudah. Anak-anak, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah jelas semua, ini Pak Guru akan membagikan soal ya untuk dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ini soalnya Pak Guru bagikan satu persatu ya untuk dikerjakan. Sudah menerima semua anak-anak? Nah, selanjutnya ya coba dikerjakan sendiri-sendiri ya, itu soalnya. Tidak boleh tirunan anak-anak. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah selesai, Pak Guru ambil ya untuk dikumpulkan. Nih, Darati. Anak-anak, setelah kita tadi Pak Guru membagikan soalnya, Pak Guru sekarang ada tugas, yaitu tugas kelompok. Ya, ada 3 kelompok nanti. Kelompok pertama ada Ayla, Nova, Alvira, Rama, Reno, Rizal. Kelompok kedua nanti ada Maita, Alvaro, Azidan, Azahra, Cherry, Zakwan. Kelompok ketiga nanti ada Rizka, Yona, Yulfa, Arbi, dan Nadifa. Itu adalah kelompoknya ya. Nanti langsung bisa berkelompok menuju kelompoknya masing-masing ya. Yo, sekarang kita mulai dari sekarang ya anak-anak. Silahkan membentuk kelompok. Anak-anak semua, setelah kita membentuk kelompok, Pak Guru mau membagikan lembar tugasnya ya untuk dikerjakan per kelompok. Anak-anak, ini nanti kalian mengisi ya, itu ada gambar apa nanti termasuk itu khodar atau khodar gitu ya. Nanti coba dijelaskan di situ untuk di dalam poster itu ya. Coba waktunya kita kerjakan 20 menit, cukup tidak? Cukup. Cukup? Nah,
kita kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan anak-anak. Ya, silakan dikerjakan. Udah paham ya, ini gambar apa, poster apa, gambar apa, nanti diisi sini, terus ini gambar apa, diisi sini, ini juga ya. Nah, ini nanti dijelaskan ya, ini gambar apa di sini, terus ini juga Pak. juga ya. Waktunya kurang 5 menit lagi ya anak-anak. Ya. Ayo, yang belum selesai segera diselesaikan dulu. Sudah selesai anak-anak? Kalau sudah selesai, kita Pak Guru ambil dulu ya untuk tugasnya. Dikumpulkan. Sini tugasnya dari sini nomor 2. Yo, terus ini. Anak-anak, setelah ini, perhatikan ya, setelah mengerjakan ini nanti presentasi maju ke depan ya, maju ke depan satu-satu untuk perwakilan. Nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Selanjutnya Pak Guru akan memanggil untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya ya. Coba kelompok 1, yo 2 orang maju ke depan untuk presentasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan menyampaikan hasil kerja kami dari kelompok 1. Gambar 1, gunung meletus termasuk peristiwa kodok. Gambar 2, anak mendapatkan juara termasuk peristiwa kodok. Gambar 3, matahari terbit dari timur termasuk peristiwa kodok. Gambar 4, bayi lahir termasuk peristiwa kodok. Nah, itu adalah pemaparan dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu buat untuk kelompok 1. Anak-anak, bagaimana pendapat kalian tentang pemaparan dari kelompok 1 tadi? Bagaimana untuk tanggapan kelompok 2 untuk menanggapi kelompok 1 tadi bagaimana? Sangat jelas untuk pemaparan gambar dan pengertiannya dari kelompok 1. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Demikian ya teman-teman hasil penyampaian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu semuanya. Anak-anak semua, sekarang kita masuki di penghujung materi pembelajaran hari ini ya, yaitu kita refleksi untuk materi Khodod dan Khodar hari ini. Pak Guru mau tanya, bagaimana perasaan anak-anak setelah menonton video tentang Khodod dan Khodar tadi? Senang, bahagia, gembira. Yang selanjutnya, apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini tadi anak-anak? Apa? Mengetahui manfaat dari Nah, itu adalah refleksi untuk pelajaran tentang materi Khodod dan Khodar hari ini. Anak-anak, selanjutnya kita sudah memasuki motivasi tentang materi Khodod dan Khodar ini ya untuk anak-anak. Pentingnya pembelajaran untuk siswa yaitu tentang Khodod dan Khodar ya, untuk kita selalu beriman, tetap beriman kepada Allah ya. Tingkatkan belajarnya ya.
untuk mencapai prestasi. Itu adalah motivasi untuk kalian ya. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi khodar dan qadar sering disebut memiliki arti yang sama, padahal keduanya berbeda. Secara bahasa, khodar memiliki arti ketentuan, sedangkan secara istilah khodar berarti ketetapan Allah yang sifatnya umum dan azali beserta berlaku terhadap semua makhluknya. Itu adalah evaluasi dari pembelajaran hari ini anak-anak. Selanjutnya anak-anak, sebelum kita masuki kesimpulan, kita ice breaking dulu ya. Lagu amal apa? Amal apa nanti perempuan sendiri, laki-laki sendiri ya. Anak-anak, kita speaking lagunya yaitu lagu amal apa. Yo coba dimulai dari yang laki-laki dulu. 1, 2, 3. Amal apa? Amal apa yang disukai Allah? Bersolatlah, bersolatlah tepat pada waktunya. Apalagi yang disukai Allah. Berkatilah, berkatilah pada ibu dan ayah. Apalagi yang disukai Allah. Sholawatlah, sholawatlah pada Nabi Muhammad. Anak-anak, selanjutnya kita masuki kesimpulan ya. Kesimpulan dari pembelajaran tadi yaitu qadar artinya kepastian. Qadar artinya Ketentuan. qadar dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Qadar takdir yang tidak dapat Diubah. sedangkan qadar adalah takdir yang dapat Diubah. begitu ya teman-teman anak-anak semuanya, pelajaran tentang hari ini tentang qadar dan qadar. Selanjutnya anak-anak, untuk materi berikutnya yaitu adalah indahnya berbagi. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa setelah pelajaran ya yang akan dipimpin oleh Yona. Yo Yona. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ilaik. Amin. Demikian ya pembelajaran untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.